Suasana cukup sepi teman-teman ya. Ada sebuah pohon yang ditutup oleh kain kuning ya. Beberapa bekas perdupaan ya. Ini teman-teman ya, sebuah patung dewa ya. Jadi pintunya seperti ini ya. Kecil tapi bisa. Kalau dimasukin manusia bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga. Ini saya berada di sebuah situs teman-teman yang dulunya diduga sebagai tempat tinggal masa kecil Ken Arok ya, masa kecil Ken Arok. Nah ini menurut cerita ini adalah tanah perdikan, bukan tanah perdikannya. Jadi ini adalah situs Karoman Telogomas ya. Jadi ini seperti di area pemakaman teman-teman ya. Jadi kita akan lihat secara singkatnya bagaimana. Nanti kita akan baca sama-sama ya di sini. Ini teman-teman, jadi situs Karoman ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92, Pasal 1 ayat 2 tentang cagar budaya atau benda cagar budaya. Jadi situs Karoman ini merupakan sebuah punden desa teman-teman ya, yang di dalamnya terdapat fragmen arca yaitu Yoni dan juga Lembu Nandi serta beberapa lingga semu yang sekarang dipakai sebagai nisan teman-teman. Nah ini ya. Juga bata merah masih tampak terpendam. Jadi bata merahnya masih terpendam kemudian. Jadi situs Karoman ini juga difungsikan oleh masyarakat sekitar sejak abad ke-8 Masehi ya. Kerajaan Kanjuruhan teman-teman hingga berlanjut pada masa Majapahit. Jadi pada masa Empu Sendok teman-teman tahun abad ke-10 ya, abad ke-10 Masehi. Dan disebutkan dalam prasasti Wirandungan, jadi adanya gugusan kayangan candi di Kanuruhan. Karuman termasuk wilayah Kanurunan teman-teman. Jadi para raton menyebut daerah Karuman sebagai tempat pemukiman ya. Bahkan Ken Arok pernah bermukim di Karuman. Kita akan coba masuk sama-sama teman-teman. Ini ya. Jadi nggak seberapa luas ya, jadi tempat ini kita akan coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Nah ini teman-teman, begitu kita membuka pintu pagar ya, kita menemukan sebuah yoni, batu yoni yang di atasnya terdapat nandi teman-teman ya. Tapi ini kepalanya sudah tidak ada ya. Jadi ini kepalanya sepertinya sudah terpotong. Arca ini sepertinya kepalanya sudah terpotong. Entah ya siapa yang melakukannya, tapi sangat disayangkan. Andai saja arca ini masih utuh ada kepalanya, mungkin akan sangat terlihat indah teman-teman. Dan sini saya juga menemukan bekas dupa yang masih menyala ya teman-teman ya. Bekas dupa yang masih menyala. Diduga barusan juga terdapat beberapa orang atau mungkin orang yang lagi melakukan ritual di sini. Ini ya, karena ini masih baru, masih setengah teman-teman. Masih habis setengah ini ya. Jadi ada beberapa batu di sini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini ada seperti bangunan seperti makam ya di sini ya. Nah ini teman. Ada sekitar kotak-kotak seperti makam, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan di ujung sana juga ada batu nisan. Jadi seperti ini, hanya tersisa ini di sini teman-teman ya. Kalau di sekitar sini juga ditemukan beberapa sumur artesis. Nanti kita akan cari di manakah sumur tersebut teman-teman. Jadi ini berada di Telogomas teman-teman ya, berada di Telogomas yang dikenal sebagai Punden Karuman. Jadi situs ini dikelilingi tembok setinggi 1 meter dengan rimbun pohon ya. Lokasinya mirip seperti perkuburan ya. Jadi hanya berjarak puluhan meter dari Sungai Berantas teman-teman. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini kita akan coba menyusuri lagi. Jadi nama Karuman disebut beberapa kali teman-teman dalam kitab para raton ya. Jadi sebuah kitab yang mengisahkan Ken Arok ya sebagai pendiri kerajaan Singosari. Jadi menjadi tempat tinggal Ken Arok semasa kecil. Jadi memang diduga tempat ini dulunya dibuat tempat tinggal Ken Arok saat masih kecil. Ini saya menemukan batu lagi teman-teman ya. Nah ini batu andesit ya, berbentuk segi 4 dan ini kayaknya agak sedikit rusak teman-teman, agak cuil ya, jadi tidak sempurna. Sangat disayangkan. Ini ada beberapa makam yang terlihat ya.
Dan ini ada pohon yang diduga sebagai batu nisan ya. Tapi ini ada beberapa makam tua, saya juga kurang tahu ini makamnya siapa ya. Jadi usia Ken Arok saat itu masih sebagai anak gembala teman-teman. Ia ikut bangun samparan hingga tumbuh remaja. Ken Arok meninggalkan rumah saat mulai tak cocok ya dengan anak ayah angkatnya. Jadi pergi berkelana, ia menjadi berandalan hingga mengabdi pada Aku Tumapel Tunggul Ametung. Jadi di dalam kitab Pararaton juga menuliskan di sela-sela masa pengabdiannya pada Tumapel, Ken Arok kembali pulang ke Karuman teman-teman. Jadi meminta pertimbangan Bangu Samparan saat hendak membunuh sang Aku dari kekuasaannya sekaligus memperistri Ken Dedes. Jadi melalui ayah angkatnya, ia pula Ken Arok tahu ya tentang Empu Gandring yang memesan senjata untuk mengkudeta Tunggul Ametung. Jadi temuan artefak dan gambaran paleoekologi di kawasan ini menguatkan bahwa disinilah Karuman sebagaimana ditulis Pararaton di kitab Pararaton ya teman-teman. Jadi memang kampung Telogomas ini merupakan desa kuno sejak masa Hindu-Buddha abad ke-8 ya, hingga era Kesultanan Mataram Islam pada abad ke-17. Jadi di kampung ini selain ada situs Karuman juga ada beberapa makam teman-teman, seorang penyebar agama Islam dari Mataram juga. Jadi situs Karuman ini memang bukan punden biasa ya. Jadi sebenarnya situs ini adalah sebuah candi yang dibangun atas perintah Ken Arok di awal berdirinya Kerajaan Singasari. Jadi seperti ini. Nanti kita akan coba mencari sumber air ya, karena konon katanya di sini banyak ada sumber air dari peninggalan kerajaan atau peninggalan juga dari masa Ken Arok. Kita akan cari sama-sama teman-teman. Jadi tak jauh dari situs Karuman ini teman-teman, ada sebuah sumber air ya, yang konon juga berhubungan dengan situs Karuman tadi. Dan ini kita turun ke bawah ya, kita akan coba cari sama-sama bagaimanakah bentuk dari sumber air tersebut teman-teman. Karena konon katanya masih digunakan oleh masyarakat sekitar atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kita akan coba turun. Suasana cukup sepi teman-teman ya, cukup lumayan sepi di sini. Terdapat beberapa pohon bambu teman-teman, dan ini jalannya turun ya, dan cukup licin. Jadi teman-teman harus hati-hati jika kesini, karena ini jalannya berlumut. Jadi nanti kalau parkir kendaraan bisa di depan situs Karuman ya, atau kalau mau motornya langsung dibawa turun juga bisa ya. Tapi ini saya rasa jalannya cukup licin ya. Jadi teman-teman kalau mau kesini harus berhati-hati. Nah ini teman-teman pohon bambu, jadi cukup sunyi dan cukup menyeramkan teman-teman. Kita akan terus turun ya, kita akan terus menyusuri dan mencari bagaimanakah sumber air di dekat situs Karuman. Nah ini cukup lumayan sunyi teman-teman, pohon bambu. Pak, monggo. Ini ya teman-teman ya, jadi tetap turun, dan kalau mau bawa motor bisa ini ya, parkirnya di sana. Tapi sekali lagi ini jalannya licin. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman kalau bawa motor ke sini ya, lebih baik diparkirkan di depan situs Karuman tadi aja. Kita akan jalan kaki ya, lebih sehat teman-teman. Ini ya, masih di hutan bambu dan suasana cukup sejuk teman-teman ya, cukup sejuk. Kita akan mencari di mana, saya juga belum pernah ke sini. Kita akan cari sama-sama. Terdengar suara gemericik air tapi ya sudah. Dan ada beberapa aturan teman-teman di sini ya, dilarang keras membuang sampah atau berburu tupai ya, burung dan lain-lain, dan dilarang menebang pohon. Jadi seperti ini, di sebelah sana sepertinya ada gubuk teman-teman. Nah ini ada pohon-pohon besar yang saya rasa cukup tua teman-teman. Nah ini ya ada kain kuning, mungkin di sana ya, kita akan coba lihat sama-sama. Jadi seperti ini teman-teman ya, jadi nggak jauh ya, mungkin jalan kaki sekitar 5 menit ya, nggak sampai ya. Nah ini berlumut, masih berlumut teman-teman. Nah ini ada sebuah pohon yang ditutup oleh kain kuning ya, atau dikasih sarung oleh kain kuning. Sepertinya tempat ini cukup dikeramatkan teman-teman. Dan di sini saya juga menemukan beberapa bekas perdupaan ya ini. Tapi ini terbuat dari styrofoam teman-teman ya. Memang terbuat dari styrofoam yang dibentuk seperti batu yoni ya. Jadi kalau menancapkan dupa itu bisa gampang. Nah, ini teman-teman pohonnya. Dan di sini ternyata saya menemukan beberapa ini teman-teman ya, sebuah patung dewa ya. Nah, ini dua patung dewa yang seakan-akan ini menjaga lokasi sumber air ini teman-teman ya. Dan ini ada senjata.
seperti gada teman-teman yang berwarna emas ya, seperti pusaka gada yang berwarna emas. Dan ternyata di sini teman-teman ya sumber airnya. Dan ini merupakan sebuah goa teman-teman yang di dalamnya terdapat sumber air. Jadi pintunya seperti ini ya, kecil tapi bisa kalau dimasukin manusia bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Ternyata dikunci teman-teman ya. Jadi memang di pintu ini, pintu masuk air ini atau pintu gua ini memang sengaja dikunci karena di dalamnya terdapat sumber air ya. Karena jika dimasukin manusia, otomatis nanti airnya menjadi keruh teman-teman. Jadi airnya nanti menjadi keruh. Dan tempat ini sekarang dikunci biar tidak dimasukin manusia dan airnya tidak menjadi keruh. Karena sumber airnya cukup jernih ya. Dan kalaupun nanti dimasukin manusia akan menjadi keruh. Tapi nanti airnya itu dialirkan bawah tanah sini teman. Dan ini larinya ke sini ya airnya. Nah ini larinya ke sini ya. Nah ini. Jadi dilarikan melalui pipa-pipa ya, dan dibuat mandi oleh masyarakat sekitar, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi seperti ini lokasinya teman-teman, sangat asri ya. Jadi beginilah sumber air yang ada di dekat situs Karongan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jika suka ataupun punya referensi tempat yang dekat di lokasi Anda, silahkan referensikan, tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya Laskar Semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.